Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berjudul Monsters pada tahun 2014. Film dimulai pada tahun 1993. Terlihat bocah laki-laki memakai penutup mata. Kita sebut saja namanya X. Sedang berjalan pulang bersama ibunya di tengah hujan. Sesampainya di rumah, saat mereka sedang makan malam, si ayah datang dan mulai memukuli istrinya. Lalu menyuruhnya supaya meninggalkan monster ini. X yang mendengar ayahnya memukuli si ibu memutuskan untuk melepas penutup matanya lalu mengejar mereka. Saat X melihat ayahnya dengan mata terbuka, si ayah langsung mematahkan lehernya sendiri. Si ibu yang melihat kejadian itu meminta maaf, lalu mencekik X supaya dia tidak menyakiti orang lain lagi. Namun, X melakukan hal yang sama kepada si ibu. Tetapi karena cintanya yang begitu besar, X berusaha untuk mengendalikan kekuatannya dan dia berhasil menghentikan dirinya. X juga menyadari kalau ibunya tidak aman jika terus berada di dekatnya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Singkat cerita, 20 tahun berlalu, X tumbuh menjadi seorang pria dewasa, di mana dia menggunakan kekuatannya untuk mencuri uang dari orang-orang untuk bertahan hidup. Suatu hari, saat X duduk di pasar, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat semua orang menjadi tidak bergerak. Tapi, X terkejut melihat seorang kurir barang yang sedang bekerja bernama Shuichi yang tidak mempan dengan kekuatannya. Setelah selesai bekerja, Shuichi dan teman-temannya bernama Akira dan Jun terlihat sedang berberes untuk segera pulang. Tiba-tiba, Jun dan Akira tidak bergerak. Ternyata keduanya terkena kekuatan X yang berada di seberang jalan. Saat X pergi, keduanya pun kembali normal. Namun, tiba-tiba saja Shuichi ditabrak mobil yang lewat. X juga melihat tabrakan itu. Saat kembali ke apartemennya, X terus memikirkan tentang orang tadi, kenapa dia tidak mempan terhadap kekuatannya. Namun, X berpendapat kalau Shuichi telah meninggal dalam kecelakaan tadi. Di sisi lain di rumah sakit, kita melihat bahwa Shuichi ternyata masih hidup. Saat kedua temannya datang menjenguk, Shuichi berkata, dia juga pernah mengalami kecelakaan mobil ketika masih kecil. Namun, saat Shuichi bertanya tentang pekerjaan, Akira dan Jun memberitahu kalau dia sudah dipecat. Merasa sedih atas kehilangan pekerjaannya, Jun menunjukkan kartu nama orang yang telah menabraknya dan menyarankan supaya Shuichi menemui orang itu untuk mendapatkan uang kompensasi. Singkat cerita, setelah Shuichi sembuh, dia langsung pergi ke alamat itu yang membawanya ke sebuah toko reparasi gitar. Di sana, dia bertemu Kane dan ayahnya Kumiho. Kumiho dengan cepat mengenalinya, lalu meminta maaf sambil terkejut atas kesembuhannya yang sangat cepat. Ketika Shuichi bertanya tentang uang kompensasi, Kumiho bertanya apakah dia bisa membayarnya dengan mencicil. Namun, Kane tiba-tiba datang dan memberinya sebuah cek. Kumiho yang melihat cek itu mulai berdebat dengan anaknya dan mengatakan kalau cek itu dari dana pensiunnya yang telah dia simpan untuk Kane supaya bukunya diterbitkan. Namun, Shuichi hanya pergi tanpa mengambilnya. Ketika Shuichi kembali ke Akira dan Jun, dia menceritakan kalau dia menolak uang itu karena dia tidak mau membuat Kane kehilangan mimpinya. Dan sebagai gantinya, Kumiho memberinya pekerjaan di toko mereka. Keesokan harinya, Shuichi langsung membuat Kumiho dan Kane terkesan atas kerjanya. Seiring berjalannya waktu, Shuichi dan Kane semakin dekat sampai Kane meminta pendapatnya tentang buku yang dibuatnya. Saat makan malam, Shuichi menceritakan tragedi masa kecilnya, di mana seluruh keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan hanya dia yang selamat. Dia juga merasa bersalah atas kematian adiknya, yang duduk bersamanya di kursi belakang. Di saat yang sama, Akira dan Jun datang ke toko, tetapi tiba-tiba saja keduanya kembali tidak bergerak. Ternyata, X sedang menatap mereka dari depan pintu. Setelah keduanya kembali normal,
Shuichi langsung memperkenalkan temannya kepada Kumio dan Kane. Ternyata Akira cepat membaur. Terlihat dia sedang mengajarkan Kumio bagaimana cara menggunakan tablet. Sementara Jun terus menggoda Shuichi akan kecantikan Kane. Tapi Shuichi jujur bilang kalau Kane memang cantik. Di tengah pembicaraan, Jun tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Ternyata X masuk ke toko dan menghipnotis semuanya. Tapi tetap saja dia tidak bisa menghipnotis Shuichi. X yang merasa panik segera mengendalikan Akira dan Jun untuk menyerangnya. Tapi Shuichi berhasil mendorong temannya, lalu menjepit X di meja. Namun, tiba-tiba saja Kane menusuknya dari belakang. Shuichi terus melawan, tapi X mengendalikan Kane supaya mendorong ayahnya keluar jendela. Sementara Shuichi yang panik melihat kejadian itu, kembali lagi, tiba-tiba saja Kane menyetrumnya dari belakang. Lalu X pun pergi meninggalkan toko. Shuichi dan Kumio segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi Kumio dinyatakan meninggal karena kehilangan banyak darah. Setelah kejadian itu, Shuichi bertemu dengan detektif Shibamoto dan asistennya, lalu menjelaskan bagaimana X mengendalikan mereka untuk mengikuti perintahnya. Namun, saat Kane berjalan di depan mereka, Shuichi sengaja berbohong kalau Kumio bunuh diri dengan maksud untuk menyembunyikan kebenaran dari Kane. Scene kilas balik terlihat tragedi masa kecil Shuichi saat kecelakaan terjadi, ketika dia menangis dan merasa bersalah atas kematian adiknya. Shibamoto datang untuk menenangkannya, lalu membawanya pulang dan merawatnya. Shin kembali ke toko di mana Shuichi menyadari kalau tablet Akira saat itu sedang merekam, tepat sebelum X masuk ke dalam toko. Dan benar saja tablet itu merekam semua kejadian yang terjadi. Shuichi pun menunjukkan rekaman itu kepada Akira dan Jun. Mereka menyarankan untuk menggunakannya sebagai bukti. Tetapi itu tidak bisa, karena di video terlihat jelas kalau Kane lah yang mendorong ayahnya keluar jendela. Namun, Shuichi meminta Akira untuk mengedit video itu. Saat Akira mengedit video, Shuichi mencoba untuk menelepon Shibamoto. Namun, tiba-tiba saja pintu toko terbuka. Ternyata X sudah berada di depan. X menanyakan mengapa dia tidak bisa dikendalikan. Tapi Shuichi hanya diam. Lalu saat Shuichi mendekatinya, X mengendalikan dua orang asing untuk menyerangnya. Shuichi terus bertahan, lalu memutuskan kembali ke dalam toko dan memberitahu temannya untuk mengcopy video itu ke USB, lalu menyuruh mereka kabur dari jendela. Saat dua orang itu menerobos pintu, Shuichi langsung mengambil USB dan bersembunyi. Shuichi yang terpojok terus berusaha untuk bertahan. Dia kemudian menendang sesuatu ke arah X yang membuatnya kehilangan konsentrasi, dan dua orang asing itu kembali normal. Saat X melarikan diri, Shuichi langsung mengejarnya dari belakang. Ternyata di sini Shuichi mengetahui kalau X memiliki kaki yang cacat. X kemudian menggunakan kekuatannya lagi untuk menghipnotis para pekerja untuk menyerangnya. Tetapi dia dibutakan oleh lampu mobil yang lewat. Dan di sini juga Shuichi menyadari bahwa matanya adalah sumber dari kekuatannya. Shuichi segera mengambil lampu di situ, lalu menyorot matanya supaya dia tidak bisa mengontrol lagi. Namun, X berhasil mengontrol pekerja lain, lalu menyerangnya lagi, dan berhasil menahannya. Shuichi yang sudah terpojok memanggilnya monster karena telah membunuh Kumio. Namun X berkata kalau dia tidak mau ada seseorang yang tidak melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia menyarankan Shuichi untuk pergi dari dunianya. Saat X hendak membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara Shibamoto dari handphone. Spontan X menginjak HP itu. Jelas ini mengalihkan perhatiannya, yang membuat Shuichi terlepas dari kepungan itu. Lalu memukulnya dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Shuichi bertemu dengan asisten Shibamoto yang berkata kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak wajar di wajah X saat meneliti video itu. Di sisi lain juga, X berjanji kepada petugas akan berbicara jujur jika mereka melepaskan penutup matanya. Singkat cerita, dua petugas tadi berhasil dikendalikan X dan langsung menembak Shuichi. Untungnya, Shuichi berhasil mengalahkan petugas itu. Namun, asisten Shibamoto tiba-tiba memborgolnya dari belakang dan langsung membawanya ke sebuah ruangan. X yang datang langsung menodongkan pistol kepadanya.
tetapi X ragu-ragu untuk menembaknya. Shuichi langsung mengambil kesempatan ini untuk menendang lampu di ruangan itu, yang membuat si asisten kembali normal. X pun segera melarikan diri ke pusat kota, di mana dia sekali lagi mengendalikan orang-orang untuk menyerang Shuichi. Namun X terlalu banyak menggunakan kekuatannya, yang berdampak menghitamnya jari tangannya. Shuichi terus berjuang untuk keluar dari kerumunan itu. Namun, X kembali mengendalikan seorang ibu yang akan melempar bayinya dari atas. Shuichi yang melihat bergegas berlari menolong bayi itu sebelum jatuh ke bawah. Tidak hanya itu, X terus mengendalikan orang-orang untuk melemparkan barang-barang ke arahnya. Dan pada akhirnya, Shuichi tewas ditimpa oleh balok semen. Saat Shuichi terbaring tak berdaya, X berkata, jika saja dia tidak mengenali dirinya, pasti dia masih hidup sekarang. Tetapi secara ajaib, ternyata Shuichi masih hidup. Di sisi lain, Shibamoto sedang berdiskusi dengan asistennya yang berkata kalau keduanya merupakan mutan dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka juga berpikir pertemuan keduanya sangat berbahaya bagi semua orang yang berada di dekat mereka. Saat X kembali pulang, dia menyadari kalau petugas sudah menggeledah apartemennya. Jadi dia langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua petugas. Kemudian membuat mereka saling tembak satu sama lain dan pergi. Ternyata tanpa sepengetahuan X bahwa Shibamoto sedang bersembunyi di sana dan melihat semua yang terjadi. Keesokan harinya, Shuichi bertemu dengan Akira dan Jun untuk meminta bantuan kepada keduanya. Tetapi keduanya banyak alasan. Jadi Shuichi hanya mengirim pesan kepada mereka untuk melakukannya sendiri. Di sisi lain, Kane bertemu dengan wanita tua yang berkata bahwa X adalah anaknya, lalu meminta maaf atas kematian ayahnya. Tetapi Kane hanya diam, lalu pergi. Singkat cerita, X kembali ke rumah lamanya untuk bertemu ibunya. Akan tetapi, si ibu ternyata bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya di sana. X pun menghipnotis mereka, lalu menodongkan pistol ke ibunya dan menyalahkannya kenapa dia telah melahirkan dirinya. Tetapi sekali lagi, X tidak bisa membunuh ibunya. Shin berpindah ke toko, di mana Kane menemukan video bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tetapi Shuichi berkata kalau itu bukan salahnya dan bersumpah untuk melindunginya. Keesokan harinya, Shibamoto datang ke toko Kane untuk menanyakan tentang keberadaan Shuichi. Dia juga memberitahu kalau ibu X telah bunuh diri semalam. Keduanya yang tidak tahu keberadaan Shuichi segera pergi untuk bertemu dengan Akira dan Jun. Sesampainya di sana, mereka bilang kalau Shuichi pergi untuk melawan X sendirian, sambil menunjukkan bukti pesan darinya. Di saat yang sama, Shibamoto menerima laporan bahwa mereka menuju ke teater dan memutuskan untuk mengejarnya. Saat di perjalanan, Kane bertanya kepada Shibamoto tentang perkataan Shuichi mengenai dia ingin hidup sampai dia mati. Shibamoto menjelaskan tidak tahu kapan dia mati, karena kekuatan penyembuhannya yang sangat cepat. Singkat cerita, Shuichi yang tiba di teater langsung menyadari kalau X telah menghipnotis semua orang. Lalu mereka mengatakan apa yang X ucapkan, seperti dia tidak bisa membunuhnya. Semua orang di sini akan menderita karenanya. Kemudian satu persatu dari mereka bunuh diri dengan melompat dari lantai atas. Tetapi X tidak menyadari bahwa Shibamoto sedang bersembunyi di sana, lalu menodongkan pistol tepat di kepalanya. Shibamoto juga berkata, orang-orang seperti kalian seharusnya tidak pernah dilahirkan. Shuichi yang melihat mereka segera naik ke atas. Namun, X menggunakan pantulan cermin untuk mengendalikan Shibamoto, lalu mengarahkan pistol ke arah Shuichi. Saat X melarikan diri, tiba-tiba Shibamoto melompat dari balkon untuk bunuh diri. Saat semuanya kembali normal, mereka panik yang menyebabkan kekacauan karena semua bergegas keluar dari sana. Di tengah kekacauan, Kane muncul lalu menodongkan pistol ke arah X dan berkata kalau ibunya sendiri meminta Kane untuk membunuhnya. Ditambah lagi, Kane juga dendam karena X juga membunuh ayahnya. X kemudian menggunakan kekuatannya pada Kane lalu membawanya pergi. Shuichi yang melihat itu segera mengejar mereka. Tetapi X kembali mengendalikan semua orang untuk menghambatnya. Saat X dan Kane keluar dari teater,
Polisi langsung membutakannya dengan cahaya lampu, lalu menangkapnya. Akan tetapi, orang itu bukanlah X. Petugas yang marah kemudian memanggilnya dengan sebutan monster. Namun, X yang marah berkata kalau dia bukan monster, kemudian mengendalikan mereka semua. Di saat yang sama, Shuichi datang, lalu menyuruh X untuk membebaskan Kane. Tapi, X malah menembak kakinya. Saat mereka saling berdebat, Shuichi berkata kalau dia juga monster yang ingin menyembunyikan identitas aslinya. Itu sebabnya dia tidak membantu adiknya sendiri. Shuichi kemudian melihat Kane berjalan pergi untuk bunuh diri. Tetapi atas permintaan Shuichi, X melepaskannya. Ketika X berjalan ke arahnya, bukunya terjatuh. Lalu Shuichi melihat namanya tertulis di buku itu. Tiba-tiba saja X muntah darah, kemudian terjatuh dari pagar. Tapi Shuichi segera menolongnya. Lalu berkata, tidak ada yang perlu mati, bahkan dirinya juga. Akhirnya mereka pun jatuh bersama, dengan X mengatakan kalau dia senang bertemu dengannya. Karena X hanya ingin seseorang mengetahui namanya. Ternyata X juga memiliki nama yang sama dengan Shuichi. Di akhir film, terlihat si asisten menemui X. Lalu X menanyakan tentang Shuichi. Asisten menjawab kalau Shuichi telah menyelamatkannya. Lalu X pun menangis. Di sisi lain terlihat juga Shuichi sedang membaca buku. Lalu film pun berakhir. Oke deh guys, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa dimengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji pamit dulu. Assalamualaikum.